Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak saudaro, niniak jo mama, anak jo kemanakan, sarato orang-orang mudo, jo putih-putih bungsu, ketek indak bersabit namo, gadang indak baimbon gala, di mana saja berado. Alhamdulillah dengan izin jo ridha Allah Subhanahu wa taala, di hariko di kutiko nambai kita bersuo untuk bercerita tentang adat jo budaya nagari awak Minangkabau di tapian katoko. Nah, cerita kita kini ko tentang organisasi kaum dan pasukuan. Melanjutkan cerita kita na sebelum ko. Kalau awak caliak struktur dari kaum itu, yang pertama samande. Itu dari nan paling bawah awak caliak tu berasal dari satu ibu. Sudah tu sajurai atau sanenek berasal dari seorang nenek. Sudah itu saparwi atau saniniak berasal dari satu niniak. Kemudian sakaum berasal dari satu keturunan dalam garis matrilinealnya. Dan seterusnya sasuku berasal dari nenek moyang yang sama. Kemudian sapayong suku-suku yang punya kaitan keturunan dan sejarah. Kemudian sahindu beberapa payung yang juga berasal dari keturunan dan sejarah yang sama. Jadi makasihnya samande dulu orang nan ibu dari orang-orang nan samande itu beko disebut sajurai. Nah, dari kumpulan orang-orang nan sajurai itu menjadi saparwi. Nah, itu seterusnya akhirnya membentuk suku. Nah, itu makasihnya. Jadi kalau awak runtut ke paling bawah dan paling ketek itu samande. Nah, suku ku artinya seperempat atau sakaki. Itu arti kata suku. Sasuku adalah seperempat dari penduduk dari negari tersebut. Jadi minimal cik negari itu punya sampai suku. Nah, jadi sasuku, cik suku berarti seperempat penduduk dari negari itu, dari nampe suku tadi. Nah, dalam sebuah negari harus ada 4 suku besar. Nah, persyaratan mendirikan suku baru harus ada terdapat 5 generasi. Nah, jadi kalau misalnya di Karnola Rami, itu terpaksa membuat suku balik, ada syarat yang utamanya. Yang pertama lah 5 generasi. Jadi anak, mande, parwi, nenek dan nenek. Baru bisa membuat suku. Nah, itu persyaratannya. Nah, suku asal orang Minangkabau terdiri dari ampe suku. Koto, Piliang, Bodi, Caniago. Itu berdasarkan kelarasannya. Jadi kelarasan Koto Piliang menjadi sukunya Koto dan Piliang. Kelarasan Bodi Caniago, sukunya Bodi dan Caniago. Kemudian untuk kelarasan dan panjang, ini namanya megabuang ini. Pisang sekali-kali hutan, pisang timbatu nembagata, desa bui. Koto Piliang bukan Bodi Caniago antah. Jadi ini memakai. Dan umumnya orang larinan panjang ku suku pisang. Nah, di dalam majelis peradatan, keempat suku ini disebut orang dan nampe suku. Nah, ada juga negari yang memasukkan suku Melayu disebut orang dan 5 suku. Karena bertambahnya populasi masyarakat, setiap suku-suku asal itu pun dimekarkan. Jadi dari suku Nanampe itu tadi, perkembangan suku-suku asal tersebut telah menjadi banyak. Jadi kalau dihitung menurut Profesor Kato itu udah lebih kurang 200 suku dari suku Nanampe tadi itu. Nah, Koto dan Piliang berkembang menjadi beberapa suku sebagai contoh Tanjung, Sekumbang, Benuampu, Bendang, Gelumpang, Mandailiang dan lain-lainnya. Nah, kemudian Kutianyir, Payobada, Damo, Dalimo, Patapang, Salo, Guci, Jambak, Tobo, Sikujo, Kampai, dan Panai. Dan banyak lain-lain itu untuk contoh aja. Untuk Koto dan Piliang. Nah, sedangkan suku Bodi dan Caniago berkembang pula menjadi beberapa suku. Antara lain Sungai Napa, Singkuang, Supayang, Sumage, Lubuk Batang, Panyalai, Mandaliko, dan lain-lain. Itu bisa awak cari masing-masing awak. Misalnya suku awak apa misalnya. Bisa awak rujuk ke mana upaya kena nampe tuh. Ke Koto Piliang atau ke Bodi Caniago. Kemudian awak lihat struktur di dalam suku. Nagari bampe suku berbuah parui, kampung Banantuo, rumah Batungganai. Nah, itu struktur di dalam suku. Jadi nagari itu terdiri dari suku, setiap suku berbuah parui, setiap kampung Banantuo, setiap rumah Batungganai. Nah, jadi setiap rumah gadang itu ada tungganainya. Pimpinan suku itu penghulu suku namanya, Bagala Datua. Pimpinan parwi, penghulu penungke, Bagala Datua juga.
Pimpinan jurai atau tungganai atau penghulu selingkah sasak. Artinya penghulu ini pimpinan serumah gadang. Dan adonan bagala datu, adonan mindak bagala datu. Itu tergantung negarinya. Kemudian sesudah tungganai itu ada mama. Mama di bawah tungganai adalah laki-laki dewasa yang telah kawin dari keluarga di dalam rumah gadang tuh atau kaum itu. Kemudian baru kemenakan laki-laki dan perempuan. Gitu. Jadi anak tidak disabui di orang Minang tapi kemenakan dalam strukturnya. Sebuah kaum mempunyai keterkaitan dengan suku-suku lain disebabkan oleh perkawinan. Oleh sebab itu setiap kaum mempunyai struktur ke dalam kaum dan keluar kaumnya. Struktur di dalam limbago kaum ada 3. Yang pertama mande sako atau niniak atau mande kaum atau disebut jo bundo kandung adat. Yang kedua mama kepala kaum, kepala waris. Bisa jo mama ko bekonya menjadi orang ampek jini dan jini nomor ampek. Kemudian kemenakan laki-laki dan perempuan. Itu merupakan institusi 3 elemen di dalam limbago kaum itu. Struktur dalam kaitannya dengan suku lain akibat perkawinan. Ada beberapa, ada induk bako, ada anak pisang atau anak ucong ameh. Jadi induk bako keluarga Hayawa itu disebut induk bako. Anak dari laki-laki Minang itu disebut anak pisang atau anak panca, ada yang menyebut anak ucong ameh. Kemudian andan pasumandan. Andan pasumandan kok dalam hubungan perkawinan. Kalau pasumandan misalnya kalau ada nambah pesumandan tuh bisa istri mama awak, istri kakak awak itu disebut semandan, pesumandan di rumah awak, di rumah pedusi. Kalau laki-laki namanya sumando. Kemudian menantu dan mintuo, ipa dan bisan. Pembayan rusuk kok makasihnya kalau pembayan biasa seorang laki-laki babini duo antara istri sama istri itu nama pembayan. Tapi misalnya ada orang beranak laki-laki baduo, istri anak laki-laki itu nama pembayar rusuk itu. Kemudian ada inggok mencakam tabang basi tumpu. Iko makasihnya orang nenek moyang awak sesuatu lah membayangkan atau lah memprediksi dek karena orang Minang ko parantau pastilahnya akan berjodoh kawin jo orang di luar Minang, terutama untuk laki-laki Minang. Jadi kalau laki-laki Minang kawin dengan orang di luar Minang, anaknya susah. Ke mandenya tidak dapat, ke bapaknya tidak dapat. Di orang Minang dibuka ruang untuk itu, sehingga anak cucunya dan indak orang Minang dari anak laki-lakinya itu bisa menjadi orang Minang dengan cara malako atau mengaku nenek mama yang disebut tadi inggok mencagam tabang basi tumpu. Jadi ada persyaratan-persyaratannya itu. Jadi indak ada orang Minang artinya walaupun anak laki-laki Minang kawin di orang di luar Minang. Indah ada anaknya nendak ke suku dah. Baik kok diagi suku secara adat di Minangkabau itu. Sebab orang di luar Minang ini kan patrilineal. Jadi kalau laki-laki kalau pedusi Minang kawin di orang di luar Minang tidak ada masalah sebab anaknya otomatis jadi orang Minang. Tapi kalau laki-laki Minang tidak bisa dibawa anak, tidak bisa ke ibunya, tidak bisa. Jadi di orang Minang dicariannya jalan nanti itu. Itulah sampai di siko acara awak di dalam tatanan adat Minangkabau. 2 faktor terpenting yang telah mengatur masalah kedudukan dan peran perempuan dan laki-laki. Pertama, faktor agama, dalam hal ini Islam. Kedua, faktor adat dan hukum adat, dalam hal ini tentu adat dan budaya Minangkabau. Islam dan budaya Minangkabau dalam suatu kesatuan telah menjadi pedoman hidup orang Minangkabau atau menjadi filosofi dari orang Minangkabau. Dengan adat pesan di sarak pesan di kitabullah, sarak mengato, adat memakai, alam tekambang jadi guru. Jadi inilah menjadi CRL untuk orang Minang berjalan antara agama dan adat. Itulah sanak saudara, orang-orang muda, putih-putih bungsu, awak akhiri sampai di siko. Mudah-mudahan kok umur panjang di sesudah aku awak bisa bersua balik bercerita melanjutkan cerita iko. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.